Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami kelompok 17 akan menjelaskan tentang penelitian operasional 2 dengan materi antrian, stokastik, dan game teori. Next. Kelompok kami berisikan saya sendiri, yaitu Faris Akil Rasyad, dengan NIM D602-253 yang akan menjelaskan tentang game teori. Yang kedua, ada Kristanto Jainuri dengan NIM D600-200-243 yang akan menjelaskan tentang antrian. Dan yang terakhir yaitu ada Amani Salsabila D600-200-241 yang akan menjelaskan tentang stokastik. Next. Ya, untuk yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang stokastik. Apa sih stokastik itu dan apa saja contoh prosesnya? Proses stokastik itu merupakan kejadian ataupun proses stokastik yang dimana kejadian yang dapat ditentukan dari distribusi frekuensinya. Jadi kejadian stokastik ini tidak dapat ditentukan dari fungsinya dengan pasti, namun hanya berupa kisaran fungsi yang nilainya belum dapat ditetapkan. Dan proses stokastik yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah proses dengan ruang keadaan diskrit atau waktu kontinu. Secara matematik, proses seperti ini dinyatakan adalah proses Poisson, yang sering pula disebut proses cacar. Adapun contoh dan penjelasan dari kejadian ataupun proses stokastik, yaitu yang pertama penumpang bus, yang kedua pengunjung kerujukan sewu, yang ketiga adalah pengunjung warung makan. Yang pertama yaitu penumpang bus, di mana penumpang ketika pagi hari mendekati jam kerja sangat banyak dan jumlahnya ini akan berangsur-angsur menurun ketika jam kerja sudah mulai ataupun jam istirahat, namun akan kembali naik saat jam pulang kerja. Hal ini dapat dipastikan bahwa fungsi tersebut tidak dapat dipastikan seperti apa yang mendekatinya. Dan yang kedua yaitu pengunjung kerujukan sewu, yaitu yang jumlah pengunjungan kerujukan sewu akan meningkat tajam pada saat liburan sekolah maupun weekend, tapi akan berkurang ataupun tidak tetap saat pengunjungan berdasarkan dari setiap harinya, dan jumlah pengunjung ini tidak dapat ditentukan fungsi yang pasti, namun dapat didekati dengan suatu fungsi interval yang bentuknya akan meningkat pada saat weekend ataupun liburan. Yang ketiga yaitu pengunjung warung makan, di mana pengunjung warung makan akan meningkat pada saat-saat jam makan siang ataupun istirahat dan akan berangsur berkurang ketika makan sudah usai, jam makan sudah usai, ataupun begitu seterusnya. Dan ada klarifikasi dan contoh proses stokastik, yang dimana yang pertama proses stokastik dengan ruang parameter diskrit dan ruang keadaan diskrit, yang contoh grafiknya seperti di layar, dan contoh dari proses tersebut seperti banyaknya HP terjual di suatu toko per hari dan banyaknya bakteri pada generasi ke-N. Yang kedua yaitu proses stokastik dengan ruang parameter diskrit dan ruang keadaannya kontinu, seperti grafik yang tertera. Itu contohnya yaitu volume curah hujan tiap hari dalam 1 bulan. Yang ketiga, ada proses stokastik dengan ruang parameter kontinu dengan ruang keadaannya diskrit. Contoh grafiknya seperti di layar, dan contoh dari proses stokastik itu yang pertama banyaknya call yang datang pada suatu sentral dalam interval 0,t, dan yang kedua banyaknya pengunjung toko B dalam interval 0,t, dan banyaknya kendaraan yang masuk gerbang Unpad pada interval waktu t sembarang. Yang keempat ada proses stokastik dengan ruang parameter kontinu dan ruang keadaannya kontinu. Grafiknya seperti yang ada di layar, dan contoh dari proses stokastiknya itu
Yang pertama, temperatur udara di Bandung dalam interval 0, T, dan yang kedua, volume susu formula yang diminum bayi A pada selang waktu T sembarang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Kristanto. Saya persilakan. Yang kedua adalah antrian. Apa saja sih fenomena antrian yang banyak terjadi? Next. Sistem antrian adalah himpunan pelanggan, server, beserta aturan yang mengatur antara kedatangan pelanggan dan pelayanannya. Salah satu komponen dari sistem antrian adalah pola kedatangan pelanggan. Tipe kedatangan pelanggan ada dua tipe, yaitu pelanggan tipe 2 dalam sistem antrian secara individu pada satu waktu dan kelompok pelanggan yang datang bersamaan pada satu waktu. Next. Antrian yang terlalu panjang akan merugikan pelanggan maupun pengelola tempat pelayanan. Sebab jika pelanggan tidak sabar, maka perusahaan akan kehilangan pelanggan. Oleh sebab itu, perbaikan sistem pelayanan dan pengoptimalan jumlah server diharapkan mampu mengurangi antrian sehingga proses menunggu tidak terjadi terlalu lama. Next. Komponen dasar pada antrian. Yang pertama, calling population, disebut juga sebagai populasi sumber, calling population atau kedatangan, atau sering dinamakan proses input. Yang kedua, antrian, aktivitas dengan beberapa orang atau barang yang membentuk suatu garis menunggu untuk dilayani oleh server. Yang ketiga, disiplin antrian. Disiplin antrian adalah aturan keputusan yang menjelaskan cara melayani pengantrian. Ada 4, yaitu fish in, fish out, artinya lebih dulu datang, lebih dulu yang dilayani, atau dan yang kedua LIFO atau last in, fish out, yang artinya tiba terakhir yang lebih dulu keluar. Untuk yang ketiga zero, itu artinya panggilan layanan didasarkan oleh peluang secara random. Yang ketiga yang keempat prioritas service. Prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas tinggi. Yang keempat, mekanisme pelayanan. Ada 4 struktur antrian dasar yang umum terjadi pada seluruh sistem antrian. Terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama single channel, single pass, yang berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Contohnya antrian kirim surat di pos. Yang kedua, single channel multi pass, yaitu terdapat pelayanan sistem antrian yang hanya ada satu jalur antrian, namun ada 2 atau lebih pelayan yang dilaksanakan secara berurutan. Contohnya itu pada penyucian mobil. Yang ketiga, multi channel single pass, yaitu bisa terjadi kapan saja di mana ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh aliran tunggal. Contohnya itu pada antrian pada Pertamina pom bensin SPBU. Yang keempat, multi channel multi pass, sebuah sistem antrian yang pelayanannya dengan beberapa jalur antrian dan beberapa pelayanan. Contohnya itu pada pelayanan di rumah sakit. Next. Fenomena dalam keseharian. Yang pertama, cuci kendaraan antrian mobil atau motor. Yang pada analisisnya menurut saya itu yang pertama itu calling population. Pada masalah antrian ini melibatkan kedatangan para pelanggan yang akan memakai jasa cuci mobil untuk membersihkan mobilnya. Pada antrian ini salah satu contoh pelanggan jasa yang banyak digunakan oleh orang saat ini yaitu jasa pelanggan pelayanan pencucian mobil. Sebagian orang tidak memiliki waktu luang untuk membersihkan kendaraannya. Biasanya mereka memakai jasa cucian kendaraan. Pada disiplin antrian pada cuci kendaraan motor atau mobil itu menggunakan FIFO, yang pertama datang, yang pertama yang dilayani. Untuk mekanismenya itu menggunakan single pass multi channel, menunjukkan ada 2
atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Yang kedua itu mengantri di kasir swalayan. Pada calling population-nya itu yaitu kedatangan para konsumen yang mau berbelanja. Antriannya itu salah satu masalah yang muncul adalah menentukan berapa jumlah kasir yang harus dibuka, mengingat tidak semua jam atau hari mempunyai panjang antrian yang sama. Kadang ada pelanggan yang mengantri terlalu lama, tetapi pada saat tertentu terdapat kasir yang menganggur karena pelanggan sedang sepi, misalnya untuk hari-hari biasa pada hari Senin sampai Sabtu. Untuk disiplin antrian pada mengantri di kasir sebuah swalayan itu menggunakan FIFO, ya, sama fish in fish out, atau di mana entity yang datang terlebih dahulu akan diproses terlebih dahulu. Untuk mekanisme pelayanan itu menggunakan single channel, single pass, berarti hanya ada satu jalur yang memakai sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Yang ketiga yaitu stasiun pengisian bahan bakar umum. Untuk calling population-nya itu pada masalah ini antrian melibatkan kedatangan orang yang akan mengisi BBM. Antrian ketika jam kerja padat, mendekati jam kerja padat, akan dengan kemajuan zaman ini semua sektor yang menyebabkan pengguna sepeda motor saat ini mengalami peningkatan dan keinginan pelanggan yang sama saat ingin memenuhi kebutuhan akan bahan bakar pada saat-saat tertentu. Untuk disiplin antrian itu menggunakan VGVS atau Viscom Vis Service, di mana pelanggan yang datang pertama akan dilayani terlebih dahulu. Untuk mekanisme pelayanan pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yaitu dengan menggunakan model multi-channel query system atau model antrian beberapa jalur ganda, di mana proses tersebut terdapat 4 petugas yang melayani para pelanggan dan proses pelayanan melalui petugasnya satu kali. Next. Keterbatasan teori antrian. Yang pertama, keterbatasan fisik. Dalam beberapa proses antrian ada keterbatasan fisik mengenai jumlah ruang tunggu, sehingga ketika jumlah pelanggan yang mengalami antrian mencapai jumlah maksimal tertentu. Yang kedua, keterbatasan kapasitas. Suatu sistem pelayanan yang dimiliki dalam melayani konsumen, di mana perlengkapan dan peralatan harus digunakan secara bergantian. Yang ketiga, keterbatasan dalam pelayanan. Contohnya, pada pelayanan pasar swalayan, pelayanan pembayaran hanya terdapat 2 kasir, sehingga pada kondisi tertentu mengakibatkan penumpukan pelanggan yang menyebabkan terjadinya antrian yang panjang. Demikian akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang game teori. Apa saja sih pengaplikasian game teori? Next. Game teori mempelajari interaksi yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Setiap pihak tentunya berusaha memilih strategi yang akan memaksimalkan keuntungan baginya. Game teori banyak memainkan peran pada ilmu sosial. Dikutip dari Windasari dan Zakia pada tahun 2020. Untuk memperkirakan strategi pemasaran terbaik yang harus dilakukan, maka perusahaan harus mempelajari atau paling tidak memperkirakan langkah. Semisal pada 2 perusahaan yang saat ini sedang bersaing di Indonesia, yaitu Gojek dan Grab, sebagai 2 perusahaan yang menyediakan jasa aplikasi yang menghubungkan driver dan beberapa restoran dengan pelanggan secara online. Next. Beberapa jenis game teori yang banyak digunakan yaitu yang pertama, zero sum game, solution win loss solution, di mana jika salah satu pihak menang, maka pihak lain pasti kalah, dan jika satu pihak memperoleh keuntungan atau manfaat, maka pihak lain harus merupakan harga yang harus dibayar oleh pihak lain. Yang kedua, zero sum game, di mana jika satu pihak memperoleh keuntungan, maka pihak lain tidak pula kalah. Pihak yang terlibat bisa melakukan kompromi, sehingga memperoleh solusi yang bermanfaat bagi semuanya. Contoh, dalam dunia salesman berhasil menjual produk dengan memenuhi target, sementara pelanggan juga berhasil memperoleh produk yang ia butuhkan. Yang ketiga, prisoner's dilemma.
salah satu bentuk zero-sum game namun tidak terdapat kerjasama ataupun komunikasi antara kedua belah pihak. Diilustrasikan prisoner dilemma, yaitu dua penjahat yang ditangkap dan diinterogasi secara terpisah. Jika mereka keduanya bersama-sama mengaku, maka keduanya akan menjalani hukuman yang terberat. Jika salah satu mengaku, maka temannya akan diganjar hukuman paling berat dan ia sendiri dikurangi. Sementara itu, jika keduanya tidak mengaku, maka akan memperoleh hukuman teringan. Masalahnya adalah keduanya tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan oleh pihak lawan. Berikutnya, next. Contoh pengaplikasian game teori yaitu persaingan dua perusahaan dalam memasarkan produknya, seperti pada perusahaan LG dan Samsung yang saling memasarkan produk rumah tangga pada beberapa tempat yang strategis dengan metode masing-masing. Yang kedua yaitu kontrak dan tawar-menawar antar penjual dan pembeli yang akan menghitung keuntungan bagi kedua belah pihak. Dan yang ketiga yaitu dalam dunia militer. Game teori digunakan untuk membentuk strategi penyerangan pada perang kedua belah pihak. Next. Pendapat pribadi saya tentang game teori ini yaitu tentang sebuah strategi pemasaran untuk bisa menang dari pesaing yang sejenis. Hal yang kurang dari game teori yaitu hanya bermanfaat besar pada dua pesaing perusahaan atau yang disebut juga dengan duopolis. Pada persaingan lebih dari dua perusahaan, game teori ini hampir tidak bisa dilakukan karena akan ada pihak ketiga yang mungkin akan melampaui dari kedua yang lainnya. Next. Pada pengaplikasian strategi, suatu perusahaan belum tentu akan paham baik dengan strategi yang akan dimainkan, sehingga terkadang perusahaan game teori ini kurang bisa bermanfaat. Game teori mengasumsikan bahwa pelaku duopolis akan mengambil strategi yang paling baik. Contohnya, kedua pihak yang menggunakan perhitungan maksimin atau maximax. Dalam kenyataannya, apabila salah satu duopolis gagal dalam menerapkan strategi tersebut, maka game teori tidak akan berguna. Next. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.